Bapak Ibu sekalian, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, "Man dalla ala khairin, kana lahu mithlu ajri fa'ilihi, min ghairi an yanqus min ajri fa'ilihi syai'a." Siapa yang menjadi penyebab, penuntun orang lain melakukan satu perbuatan kebaikan, maka dia akan panen pahala pelaku tersebut yang melakukan kebaikan tanpa diambil atau dikurangi dari pahala orang yang sedang mengerjakan. Misal, Bapak Ibu ajak orang ke majelis taklim seperti ini, lalu dia datang, Bapak Ibu dapat pahala 100 misalnya, yang hadir juga dapat pahala 100, sama-sama hadir di majelis ilmu, tapi Allah memberi Bapak Ibu pahala karena Bapak Ibu mengajak dia 100 pahala seperti dia tanpa dikurangi pahala dia. Jadi kita dapat 200 kalau kita ngajak 10 orang, kalau kita ngajak 100 orang. Makanya kalau kita kembali ke buku-buku fikih Bapak Ibu sekalian, itu ulama sepakat mengatakan waktu dibahas mana lebih afdal, imam atau muadzin, imam masjid atau tukang azannya, gitu kan? Karena dua-duanya ini mendapat pahala nih. Imam kalau sholat dia dapat pahala dia, makmum semua dapat pahala masing-masing, tapi imam dikasih pahala plus, pahala semua makmumnya, karena dia yang pimpin. Tapi ulama mengatakan muadzin lebih afdal lagi, karena muadzin memanggil dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Semua orang termasuk imam datang ngerjain sholat gara-gara dia manggil. Maka seperti itu gambarannya. Lalu Bapak Ibu sekalian, saya tanya, apa yang membuat Anda tidak mau memanggil orang? Kita kadang-kadang di Indonesia ini malu tapi bukan pada tempatnya. Mohon maaf saya bahasakan ini. Kita malu mengingatkan orang buat salah. Bagaimana caranya kok malu? Ini bukan pada tempatnya. Kita kadang-kadang minder, ibu-ibu pakai jilbab besar atau bapak-bapak pakai kopiah. Sementara orang yang telanjang tidak minder jalan. Dia tidak malu, kita malu. Ini salah tempatnya. Kan gitu. Mestinya kita yang percaya diri. Dia yang semestinya malu. Mestinya begitu kan? Jadi bukan, kalau gini, malu itu kata para ulama semua positif, gitu kan? Kecuali dalam hal melakukan ketakwaan kepada Allah, mengingatkan pada kebaikan, menasihatin orang, atau menuntut ilmu. Kalau selain ini malu boleh, tapi yang ini nggak boleh. Ketaatan, maksudnya kita patuh kepada Allah, tidak melakukan maksiat, menuntut ilmu, menasihatin orang, ini semua tidak boleh malu. Tentu tinggal bagaimana retorikanya, ya. Kalau tadi kita takut dia tersinggung, retorika yang kita gunakan. Jangan Bapak Ibu lewat depan rumah orang, Pak sholat kalau enggak masuk neraka. Ya nggak boleh kan gitu. Pasti orang tersinggung lah, gitu kan. Tapi kalau kita lewat, Assalamualaikum, Pak udah azan Pak, ikut nggak sholat? Misal, oh iya nanti saya sholat, ya sudah, yang penting kita sudah ingatin. Yakin besok kita lewat waktu yang sama kalau dia ada, dia udah tahu tuh kita akan panggil. Nggak apa-apa, Pak Assalamualaikum, azan Pak. Nah, nggak apa-apa. Dia malu nanti. Yang ketiga, yang keempat, gitu kan? Bisa saja dia lakukan. Kata ulama, biasa kalau kita mau berbuat kebaikan Bapak Ibu sekalian itu sama syaitan dibesar-besarin supaya kita tidak lakuin, gitu kan? Mau ngajak orang nanti dia tersinggung, ah nggak usah. Syaitan buat supaya kita nggak lakukan, gitu kan? Ada kejadian di Syria, kisah nyata saya diceritakan sama teman saya. Ada 3 orang dai Bapak Ibu sekalian. 3 orang dai ini lagi jalan menuju ke masjid. Lagi jalan menuju ke masjid. Pada saat menuju ke masjid, mereka lewatin menjelang maghrib ya, melewatin sebuah bar. Ini kisah nyata di Syria. Dan bar ini yang punya orang Muslim. Lalu salah satu dari 3 orang ini, kebetulan dia dai, temannya 2 orang ini sering ikut pengajian dia. Langsung dia bilang gini aja, bagaimana kalau kita pamit, kita masuk ke sini, suruh matiin lampunya, matiin musiknya, kita dakwain orang di dalam. Yang 2 orang temannya bilang, ayo, coba aja. Jadi mereka beranikan diri. Ini kan sesuatu yang apalagi kalau kita mohon maaf di Asia Tenggara ini kayaknya mustahil kita lakukan itu. Tapi ini karena mereka masih berani, mereka lakukan, mereka datang. Lalu mereka masuk, dimatiin nih musiknya, pamit, kami mau dakwain saudara-saudara kami orang Islam sini 5 menit aja. Matiin musiknya, nyalain lampunya. Baik. Matiin musik, ya nyalain lampu. Kisah nyata.
Lalu 3 orang ini gerilya deh, nyari mangsanya gitu kan. Di situ. Yang satu tadi yang pimpinannya ini datangi satu orang badannya besar, lagi mabuk, pegang botol minum, terus begitu mendekat dipecahin botolnya. Orang-orang semua balik ke arah orang yang besar badannya tadi ini dan si dai tadi. Dia nggak ngomong apa-apa gitu. Dia cuma diam. Orang pikir pasti akan ditusuk dia ini, berantem nih. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Itulah gertakan-gertakan setan yang kecil, yang tidak ada apa-apanya gitu. Membuat kita, oh nanti saya mau ditusuk nih. Padahal sebenarnya tidak. Terus tiba-tiba didiamin sama dai itu, nggak dia apa-apain, didiamin. Ternyata orang yang tadi pecahin botol itu nangis tiba-tiba. Terus dia bilang gini, kalian ini tidak membiarkan kami. Di luar masjid kami didakwahi, di sini pun kami dikejar. Akhirnya si dai ini bilang, dipegang tangannya, saudaraku. Yang kamu pegang ini, yang kamu minum ini, sahabat-sahabat Nabi pernah minum dulu. Mereka juga pernah mabuk. Tapi mereka taubat setelah tahu ini tidak boleh. Sampai kapan kamu mau begini? Dilepasin botolnya, dipegang tangannya, ikut saya sekarang ke masjid. Ikut, mulai saya itu taubat. Kadang-kadang nggak masuk di akal kita ya, tapi seperti itu. Subhanallah, kadang-kadang kita coba dulu mulai, gitu kan? Apakah memang kita akan dilemparin batu kalau bapak ibu lewat depan rumah orang, azan mau sholat, dilemparin, kenapa kau panggil saya? Kan tidak mungkin. Pasti oh ya terima kasih paling tidak, kan gitu. Mustinya ya. Jadi kita nggak usah malu bapak ibu sekalian dalam mengingatkan kebaikan, karena itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Kalaupun tadi sampai pada tingkat yang dikatakan oleh bapak yang penanya tadi, mungkin mendoakan pun tidak. Wah ini parah sekali nih. Sudah tidak ingatin, tidak mau, doa pun tidak mau, ini parah ini. Padahal kita nggak ngomong sama dia, ya Allah berikan hidayah, berikan gitu kan hidayah. Karena ya Allah berikan petunjuk, ya Allah mudahin, ya Allah, tidak ada masalah, ingatin insya Allah tidak ada masalah. Gitu kan. Kalau kita sudah ingatin dia tidak mau, ingkar mungkar itu yang wajib yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, yang ke-100 itu sudah sunnah. Ada seorang suami, istrinya nggak sholat. Dia punya kewajiban, sholat kamu itu wajib dalam agama. Sudah, satu kali aja diingatin sama dia, sudah lepas dari hisab hari kiamat. Istrinya nggak sholat lagi, ini sudah hukum lain. Dia tidak, jadi dia secara pribadi nggak ada lagi hisab hari kiamat. Yang kedua sunnah, yang ketiga sunnah. Sama sebaliknya, suami istri ingatin suami atau ingatin anak. Semua ingkar mungkar yang wajib itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga hukumnya sunnah. Tapi tentu kita tidak akan mungkin biarkan karena kesempatan mendapat pahala. Bapak ibu sekalian, dalam dakwah, ini kan dakwah ya. Kalau kita mengingatkan orang kebaikan itu dakwah, mengajak orang ke masjid, kita mendakwai mereka. Targetnya adalah penyampaian, bukan penerimaan. Kalau bapak ibu dakwain orang niatnya penerimaan, kita akan sakit hati, pegel kalau dia nggak terima. Tapi targetnya penyampaian saja, cuma sampein. Tugas nanti dia berubah tidak berubah itu Allah Subhanahu Wa Taala, bukan tugas kita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW, ma alaika illal balagh. Tugas Muhammad Muhammad hanya menyampaikan. Kamu tidak punya kekuatan untuk memberikan hidayah kepada orang. Kita ingatin saja. Kayak sini saya datang ngobrol 2 jam. Saya cuma tahu ngomong. Saya nggak bisa paksain bapak ibu jalanin agama. Tapi saya sampaikan. Tinggal bapak ibu nanti menangkap sinyal hidayah dari Allah SWT. Mau berubah nggak? Gitu kan? Saya nggak mungkin bisa buat lebih daripada ini. Tugas kita hanya menyampaikan. Allahu a'lam.